Standar ganda netizen, Paulinho dihujat abis, pemain Oxford aman tanpa kritikan. Port FC resmi menjadi juara Piala Presiden 2025 usai menang atas Oxford United di partai final pada Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Namun sorotan publik justru mengarah pada insiden-insiden keras yang terjadi selama turnamen, terutama dua kejadian berbeda yang menimpa Asnawi Mangkualam dan Ole Romeni. Bintang timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam baru masuk pada menit ke-55 babak kedua, baru main 5 menit, Asnawi dapat tackle horor kala Luis Sibeli melakukan gerakan gunting ke kaki kanan bek timnas Indonesia tersebut. Beruntung, Asnawi Mangkualam masih bisa melanjutkan pertandingan meski harus memegangi kakinya usai menerima tackle. Anehnya, insiden tersebut nyaris luput dari perhatian publik, tak ada badai komentar, tak ada kemarahan netizen. Kontras dengan apa yang menimpa winger Arema FC, Paulinho Moxelin, Piala Presiden 2025 sepertinya jadi kenangan buruk baginya. Selain gagal membawa Singo Edan lolos dari grup A, dia harus kembali ke Malang dengan banyak kritikan di media sosial. Itu tak lepas dari pelanggarannya kepada striker Oxford United dan timnas Indonesia, Ole Romeni. Injakan Paulinho membuat Ole cedera dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Puluhan ribu komentar miring mampir ke akun Instagram Paulinho dan Arema FC. Bahkan keluarga Paulinho juga terkena imbasnya. Akun Instagram sang istri juga diserbu fans Ole Romeni dan timnas Indonesia. 2 hari berlalu, kini Paulinho mulai mendapat dukungan moral, karena dia sudah datang ke hotel tempat menginap Oxford United untuk meminta maaf. Meski tidak bisa bertemu langsung dengan Ole, niatan itu dianggap sebagai sikap positif. Di media sosial, fans Arema FC kompak mengunggah foto Paulinho dengan tulisan, "Estamos con você, Paulinho", yang artinya kami bersamamu, Paulin. Sebuah dukungan agar mental Paulinho tidak jatuh, karena dia baru hitungan minggu berada di Indonesia. Sebelumnya, pemain 31 tahun ini menghabiskan karirnya di Brasil. Perlakuan yang didapatkan Paulinho di media sosial dianggap fans Arema FC berlebihan, bahkan sang pemain sampai tidak bisa tidur nyenyak. Paulinho dianggap bakal jadi calon pemain bintang Arema FC, karena dia sudah memperlihatkan performa apik di laga pertama Piala Presiden 2025, saat melawan Liga Indonesia All-Star, dia membuat 2 assist. Selain punya skill individu bagus, dia juga agresif saat memburu bola dari kaki lawan. Dari antara pemain asing Arema FC saat ini, dia yang terlihat paling menonjol. Tidak sedikit yang memprediksi Paulinho bisa jadi pemain papan atas yang diorbitkan Singo Edan. Dia meneruskan beberapa pemain asing yang sukses ketika membela Arema, seperti Carlos Fortes, Gustavo Almeida, hingga William Marsilio. Kami harap saat bermain di Super League, dia bisa berkontribusi besar untuk Arema, kata Awang Karta, Aremania Korwil Kanjuruhan. Arema bisa saja penuhi kuota asing, ini pertimbangan pelatih Arema menyikapi regulasi. Super League 2025-2026 membuka keran besar untuk klub-klub merekrut hingga 11 pemain asing. Namun langkah itu tak serta-merta membuat semua tim langsung jor-joran belanja pemain luar, salah satunya Arema FC, yang justru mengambil pendekatan hati-hati dan penuh pertimbangan. Arema sebenarnya punya peluang besar untuk memaksimalkan kuota 11 pemain asing yang disediakan dalam regulasi Super League 2025-2026. Namun pelatih Marcos Santos justru mengambil sikap berbeda. Pelatih asal Brasil itu menegaskan tidak akan gegabah dalam menambah pemain asing. Ia lebih mengedepankan kebutuhan tim secara keseluruhan dibanding sekadar mengejar angka. Saat ini Arema sudah mengontrak 9 pemain asing untuk menghadapi musim baru. 4 diantaranya adalah rekrutan anyar asal Brasil, yakni Paulinho Moxelin, Valdeci Moreira, Odivan Curih, dan Yan Mota. Sementara 5 lainnya adalah wajah lama yang kontraknya diperpanjang. Mereka adalah Lucas Frigeri, Thales Lira, Julian Guevara, Dalberto Luanbelo, dan Pablo Oliveira. Namun khusus Pablo, dia tidak akan didaftarkan karena masih menjalani pemulihan cedera. Untuk membuka peluang menambah pemain asing atau tidak, saya sebagai pelatih, saya harus tahu bagaimana cara bekerja dengan kondisi ini, kata Marcos. Bagi Marcos, regulasi bukan sekadar angka di atas kertas, tapi bagian dari sistem yang harus disesuaikan dengan kekuatan, kebutuhan, dan ritme tim. Ia juga menyampaikan bahwa setiap keputusan besar, termasuk penambahan pemain asing, harus melalui komunikasi intensif dengan manajemen klub. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan visi antara pelatih dan jajaran direksi.
Sikap ini pun sejalan dengan pernyataan General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi, yang sebelumnya menegaskan bahwa Arema tidak akan memaksakan diri memanfaatkan kuota penuh 11 pemain asing. Arema hanya berencana mengontrak maksimal 9 pemain asing saja. Operator liga telah memutuskan regulasi yang seperti itu, terlepas bagus atau tidak. Kita harus berusaha mematuhi apa yang diizinkan operator liga, pungkas pelatih berusia 46 tahun tersebut. Langkah Marcos dinilai sebagai pilihan yang realistis dan penuh perhitungan. Di saat beberapa tim sibuk mengejar angka, Arema justru fokus pada kualitas, keselarasan tim, dan efektivitas strategi. Masih belum panas, Dalberto diyakini bisa meledak saat Super League dimulai. Penyerang utama Arema FC, Dalberto Luanbelo, memang belum menunjukkan ketajamannya di Piala Presiden 2025. Namun sinyal kebangkitan mulai terlihat, dan banyak yang meyakini ledakan sang bomber asal Brasil hanya tinggal menunggu waktu. Mengakhiri Piala Presiden 2025 tanpa satu pun gol memang menambah catatan minor bagi Dalberto. Ia tampak belum menemukan kembali naluri mencetak gol yang sempat membawanya jadi top skor tim di musim 2024-2025. Ex Madura United ini terakhir kali mencetak gol pada tanggal 20 April lalu, saat membobol gawang Persita Tangerang. Gol tersebut menjadi gol ke-15-nya musim lalu dan menjadikannya pemain paling subur Arema saat itu. Namun memasuki Piala Presiden 2025, ketajamannya seolah hilang. Justru Dedik Setiawan dan Salim Tuharea yang mencatatkan nama mereka di papan skor, lewat laga kontra Liga Indonesia All-Star. Dalberto sendiri baru bergabung latihan dengan tim pada tanggal 30 Juni lalu, artinya, waktu persiapan sebelum turnamen berjalan kurang dari 2 pekan, hal itu membuat kondisi fisiknya belum maksimal. Dia baru bergabung latihan dengan tim pada tanggal 30 Juni lalu, kurang dari 2 pekan sebelum turnamen, ujar Kuncoro, asisten pelatih Arema. Sebagai pemain andalan yang mengisi slot asing, Dalberto kini mendapat perhatian khusus. Ia sudah menjalani program latihan fisik tambahan demi mengejar ketertinggalan. Elemen tim pun menunjukkan dukungan penuh agar sang bomber kembali tajam saat Super League dimulai. Potensi Dalberto sebenarnya tak perlu diragukan. Dalam 2 musim terakhir, grafik performanya terus meningkat. Ketajaman yang mulai tumbuh sejak musim kedua membuatnya menjadi senjata utama lini depan Singo Edan. Pada Piala Presiden 2024 lalu, Dalberto sempat tampil bersinar dengan torehan 2 gol dari 5 pertandingan. Bahkan salah satu golnya tercipta saat Arema menghadapi Madura United, lengkap dengan 1 assist. Kini, meski masih seret gol, Dalberto menegaskan tidak akan menyerah. Ia menyatakan tekad untuk memberi kontribusi lebih maksimal bagi Arema ke depan. Tahun lalu kami juara, dan sekarang tidak. Tapi kebanggaan mengenakan kostum ini tetap utuh, kata dia. Semangat itu menjadi tanda bahwa Dalberto hanya belum panas, dan bisa saja meledak tepat saat Super League 2025-2026 resmi digulirkan. Saat itulah, Singo Edan berharap naluri predator Dalberto kembali hidup dan memimpin lini serang dengan penuh percaya diri.